Masalah saya sangat rumit loh. Sebenarnya kalau kita udah dengar pendahuluan saya tadi, ya bisa dong ya kan? Lu nggak tahu aja Tuhan gua. Ya Bapak nggak tahu sih masalah saya. Oke, kita baca. Ya, saya mulai dengan Efesus 3 ayat ke-20 dulu. Ya, ini Rasul Paulus nih, ya berdoa buat jemaat di Efesus. Ya, jemaat itu bicara gereja kita. Ya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ya, bahasa Inggrisnya gini. Exceedingly abundantly above, sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih tinggi. Ya, sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih tinggi. Exceedingly abundantly above all, semua yang kita doakan dan kita pikirkan atau bahkan imajinasikan, bahasa bahasa King James ya. Tuhan tuh sanggup. Jadi kalau kita urut berantan ya, Tuhan, God is able katanya. Tuhan itu sanggup menjawab doa kita, imajinasi kita, semua, sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih tinggi. Tuh, kalau saya hitung ada 7 level tuh. Jadi kalau saudara berpikir, Tuhan sanggup nggak ya? Ya ingat aja ayat ini. Ya, shalom. Sekali lagi, shalom semua. Shalom. Saya mulai aja ya. Ini dari bab yang keempat. Jadi kita sudah terus berjalan sampai bab yang keempat dari buku Kemurahan yang Tidak Layak Kita Terima ini. Unmerited favor. Semua tentang Yesus. Yesus pribadi, kasih karunia. Dan kita sudah dengar rahasia daripada Yusuf. Jadi rahasianya sederhana aja. Kalau dia bisa sukses atau berhasil, utuh, berkemenangan dalam segala hal, tanpa susah payah, hanya karena Tuhan menyertai. Ya, jadi hadirat Tuhan itu ya. Tuhan menyertai, hadirat Tuhan itu sama aja. Dan kita tahu apa yang disentuh semuanya berhasil di bab yang kedua, dan yang di bab yang ketiga ya aman ya. Jadi sukses dari Tuhan itu aman. Kita tidak mau lagi dibohongin, ditipu oleh kontroversi jahat dari iblis ya. Tembok-tembok yang dibangun kasih tanda, wah berbahaya. Makmur sukses itu berbahaya. Ini Injil sukses ya, Injil makmur berbahaya. Emang nggak ada Injil kemakmuran. Yang ada adalah Injil kasih karunia. Ya, diulang-ulang nggak apa-apa ya. Injil kasih karunia Yesus Kristus itu ikatan perjanjian baru yang di dalamnya terdapat segalanya. Ya, keutuhan, kesehatan, kemakmuran, perlindungan, kesejahteraan, hubungan, keluarga, harmonisasi suami istri, anak-anak, pokoknya utuh, sempurna ya. Dan bahkan setelah kita pelajari minggu lalu, saya juga udah sampaikan, begitu absolut, begitu mutlak yang namanya unmerited favor atau kemurahan yang tidak layak ini berlimpah-limpah ya, tidak terbatas. Tuhan itu pakai bahasa kemutlakan, absolut. Apa tuh Pak Melki? Mentok plafon. Ya. Jadi karena kita berurusan dengan Tuhan. Ya, ingat
suatu ilustrasi aja ya, bahwa ketika Alexander the Great di suatu ketika masuk suatu kota bersama jenderal-jenderalnya, pasukannya, dan ada seorang pengemis yang meminta ya tentu meminta uang. Alexander the Great, ya Alexander Agung tuh pada zamannya dia menguasai hampir seluruh dunia pada waktu itu, memberikan uang emas kepada pengemis itu. Dan salah satu jenderalnya berkata, "Tuanku Raja, pengemis kayak begitu kenapa dikasih uang emas? Kebanyakan." Istilahnya cukup uang kecil aja. Ya bukankah kita juga begitu kan? Nah, Alexander the Great berkata, jangan lihat siapa yang diberi. Coba kamu lihat siapa yang memberi. Nah, itulah yang sedang kita lakukan hari-hari ini. Siapa yang memberi? Karena itu sekarang ketika kita masuk dalam judul bab yang keempat, keberhasilan melampaui situasi keadaan kita, keberhasilan atau sukses yang melampaui, yang beyond, di atas situasi keadaan kita. Kita paham. Jadi kita memang nggak bisa mental miskin lagi, nggak bisa ini. Kenapa? Karena kita didudukan bersama Yesus yang adalah Raja segala raja. Itulah kedudukan kita, itulah kebenarannya. Nggak bisa dikorting, nggak bisa. Ya, karena itu kita dengarnya kalau Tuhan bilang ini, segala-galanya, semua penyakitmu disembuhkan. Kamu ditebus sepenuhnya, utuh. Baru bisa paham. Kalau nggak akan bisa paham. Karena kita hidup di dunia yang terbatas. Sumber daya alam terbatas. Keuangan kita terbatas. Wah, orang itu sabar tuh, baik tuh. Baiknya juga terbatas, sabarnya terbatas. Gue udah sabar nih ya. Sabar tuh ada batasnya. Nah, kita hidup di tengah-tengah dunia yang ada batasnya. Nah, sekarang nature kita seperti itu. Kita berhadapan dengan Bapa yang mau memberkati kita. Dia bukan hanya mau. Maksudnya dia bukan hanya sanggup, tapi mau. Kita udah dengar. Dan caranya begitu mudah. Pokoknya hadirat Tuhan. Pokoknya penyertaan Tuhan. Ya, dia bilang ini, Melki, atau saudara sebut nama saudara, aku ini Tuhanmu. Sebenarnya semua beres sudah. Orang dia Tuhan kita, ya selesai udah. Ya. Aku di pihakmu. Nah, ini yang kita mau dengar nih. Aku di pihakmu. Bukan melawan kamu. Gak pernah, Pak. Gak pernah Tuhan melawan saya. Menentang saya. Gak pernah. Kenapa bisa gitu? Karena darah. Karena Yesus. Aku menyertai kamu. Tidak akan pernah mungkin mencampakkan kamu. Atau meninggalkan atau melupakan. Ya, ada ayat Alkitab berkata gini. Kalau ada seorang ibu melupakan anaknya, itu udah susah tuh. Tapi ada, ya ada. Nah, aku tidak akan mungkin katanya gitu. Buat sebagai contoh aja. God cannot lie. Tuhan gak bisa berdusta. Ya, jadi kita udah belajar bab yang ketiga, aman. Nah, tapi pertanyaannya gini. Saya punya masalah besar, Pak Melki. Ya, persoalan saya, problem saya, stres saya ini Bapak nggak tahu aja. Besar. Ya, semua orang pasti bilang masalahnya paling besar. Ya, semua orang lah. Saudara, kalau saya pernah jadi konseling gitu ya. Kalau ada orang datang tuh, selalu masalah dia paling gede aja udah gitu. Nggak ada orang punya masalah lebih gede dari dia. Ya, entah penyakit, entah keuangan, entah
entah hubungan, ya, bisnis atau apapun aja. Udah besar, ya masalah besar, ya udah pasti besar dia bilang. Masalah kecil aja dia gede-gedein, rumit, ya. Mau apapun juga itu orang katakan lu nggak tahu aja, gitu ya. Kamu nggak tahu aja. Nah, pertanyaannya, ini keberhasilan, berkemenangan, keutuhan dari Tuhan ini bisa mengatasi masalah saya nggak? Mungkin pertanyaan bab keempat tuh begitu aja. Masalah saya sangat rumit loh. Sebenarnya kalau kita udah dengar pendahuluan saya tadi, ya bisa dong ya kan? Lu nggak tahu aja Tuhan gua. Ya Bapak nggak tahu sih masalah saya. Oke, kita baca. Ya, saya mulai dengan Efesus 3 ayat ke-20 dulu. Ya, ini Rasul Paulus nih, ya, berdoa buat jemaat di Efesus. Ya, jemaat itu bicara gereja kita. Ya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ya, bahasa Inggrisnya gini. Exceedingly, abundantly, above. Sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih tinggi. Ya, sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih tinggi. Exceedingly, abundantly, above. Oh, semua yang kita doakan dan kita pikirkan atau bahkan imajinasikan, bahasa King James ya. Tuhan tuh sanggup. Jadi kalau kita urut pelan-pelan ya, Tuhan, God is able katanya. Tuhan itu sanggup menjawab doa kita, imajinasi kita, semua sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih tinggi. Tuh, kalau saya hitung ada 7 level tuh. Jadi kalau saudara berpikir, Tuhan sanggup nggak ya? Ya ingat aja ayat ini. Ya tapi otak saya nggak sanggup Pak. Nah, karena itu didoakan sama Rasul Paulus. Kita terima aja nih ya. Ayat 19-nya katakan, dan dapat mengenal kasih itu. Artinya dapat mengenal kasih yang cuma-cuma itu. Kasih karunia itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya, sama-sama katakan melampaui segala pengetahuan. Emang otak kita nggak sanggup? Tuhan, kalau mau ngasih pengemis gitu mah uang receh juga cukup. Kamu nggak kenal siapa pemberinya. Nah, sekarang kita harus kenal siapa yang mensuplai kita. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah. Apa itu Pak Melki? Nggak nyanggup deh, nggak sanggup, betul. Tuhan itu supply kita menurut, bukannya dari kemuliaan atau kekayaannya, tapi menurut, according. Itu masalah kita ini kenapa menjadi, saya mau bilang sulit nggak enak ya, nggak mudah gitu untuk menerima. Ya, paisengki lah, kita dididik, udah malu, kasih terima gitu malu. Nah, tanpa sadar kebawa hubungan kita dengan Tuhan. Tapi dikatakan melampaui segala pengetahuan. Nah, setelah kita sadar ya bahwa kasih Tuhan itu kepenuhan Allah, ya makanya berkali-kali kita kan dengar, wah Pak Melki bilang kasih karunia itu super abound. Apa sih itu Pak? Tidak ada batasnya. Ya, caranya supranatural. Nah, sekarang nggak apa-apa. Ya, kita ini terus menerima, mendengar firman yang seperti ini. Sebenarnya bukannya seperti ini dalam konteks, oh yang lain beda. Bukan, emang Injil seperti itu. Kabar baik seperti itu. Gimana Pak Melki? Tuhan itu mau berikan anak domba aja, dia berikan anaknya.
Ya seperti itulah. Anak domba kan mestinya, ya anak domba. Ya kalau mengasihi anak domba ya anak domba aja ya, darah anak domba aja, darah binatang Tuhan. Kenapa jadi kasih anak Tuhan? The best from heaven. Termulia di surga tuh Yesus itu. Termulia, sama-sama katakan. Ya, tidak bernilai. Maksudnya gini, udah nggak ada yang bisa bayar. Darling of heaven, yang terindah, yang tersayang di surga. Karena itu saya nggak ragu untuk berkata absolut mutlak, ya. Dan sekarang ini kita mendengar sukses, keberhasilan jenis Yesus ini. Sukses Yesus, hasil Yesus. Jadi kalau tadi suksesnya Yesus, pribadi Yesus yang nggak keukur, hasil yang dia kerjakan lagi. Tuhan kalau kerjakan, udah bukan sempurna lagi. Urut-urutannya aja bener gitu. Nggak bisa ngelanggar hukum Taurat tuh, nggak dilanggar sedikit pun juga. Hari-harinya bener, perayaan-perayaannya bener, waktu-waktunya bener. Orang-orang yang terlibat yang meriksanya benar, semuanya benar, semuanya perfect, sempurna. Ya, saudara berhadapan dengan Tuhan yang sempurna. Itu kadang-kadang yang menjadi perenungan saya, itu yang seringkali kita jadi susah gitu. Karena kita terbatas. Tapi karena Tuhan memberikan kepada kita itu Roh Kudus, dimeterai Roh Kudus, kita bisa nangkep. Ya, tapi jadi maklum juga kalau orang belum nangkep gitu. Ya, maafin aja. Nah, hadirat. Jadi buku bab 4 ini dimulai juga dengan orang punya teman lumpuh. Ditaruh di usungan, dipikul 4 orang. Mau masuk, mengejar hadirat Tuhan, semangat berada dalam hadirat Yesus. Hadirat apa sih Pak? Ya dekat sama Yesus lah gitu. Yesusnya ada waktu itu kan, cara fisik. Penuh orang. Jadi dia buka atap rumah, ya di Kapernaum ini dia buka, Yesus lagi di situ, dia jebol. Dia turunin temennya yang lumpuh. Ya. Dan lihat semangatnya. Dan inilah yang kita tangkap mestinya. Semangat untuk melihat gini, Tuhan gak marah. Kalau dia pikir aja satu, Tuhan marah nih, gangguin dia lagi khotbah, kita main taro aja orang lumpuh di depan muka dia. Enggak. Tuhan gak mendakwa, gak marah. Malah Tuhan bilang gini, dosamu diampuni. Ya, saya baca aja ya. Markus 2. Ya, saudara bisa lihat ayat 1-12, tapi ayat 5 aja saya bacakan. Saudara, ayatnya tuh ada tuh di tayangan ya. Saudara bisa ikut baca bersama-sama saya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus langsung merespon maksimal nih sebenarnya. Maksudnya apa Pak Melki? Ya orang Farisi komplain kan semua kan? Siapa tuh orang? Biarpun dia nabi hebat juga yang bisa nampunin dosa cuman Tuhan. Oh bener. Tapi dia nggak tahu di depan muka dia itu adalah Tuhan, Yahweh-nya yang jadi manusia. Bagi manusia itu menyembuhkan itu lebih susah daripada mengampuni. Bagi manusia ya, saya ulang ya. Ya udah ampunin dah, lebih gampang daripada lumpuh tuh dari lahir. Ayo bangunin, wah susah. Ya suruh doain Pak, orang lumpuh. Udah di otak udah bilang gini, wah susah udah.
Bagi Yesus berkata dosamu diampuni dengan misinya dari surga turun ke bumi itu jauh lebih susah. Ya bagi Tuhan gak ada yang susah Pak Melki. Ya betul. Tapi dia harus mati, harus disalib, harus dipaku, harus disiksa, harus dicambuk, harus diludahi, harus dimahkotai duri, harus digantung 6 jam. Dihina-hina sama ciptaannya, itu jauh lebih susah. Makanya Tuhan bilang jauh lebih sukar mana sih? Dosamu diampuni atau bangkit dan berjalan? Nah itu mengingatkan kita. Tuhan itu mentok plafon saudara. Ya, mengampuni dosa itu sebenarnya adalah ultimate. Mutlak, absolut tuh artinya gini. Ini keren gitu, keren ya. Kadang-kadang orang nggak menghargai. Yesus mati disalib mengampuni dosa. Saya juga tahu Pak Melki. Nenek saya juga tahu. Ada yang menghina saya kira-kira begitu ya. Kayaknya gini. Berita apaan tuh? Padahal kalau darah bisa mengalir di dalam tubuh, aliran darah saudara nih, seluruh tubuh saudara di ujung rambut sebunjing kaki, bahwa dosa saudara diampuni dan saudara dan saya dibenarkan sepenuhnya, beres urusan saudara. Benar. Wong saudara adalah anak Allah. Beres. Nah makanya Tuhan kasih yang lebih sukar. Sebenarnya nggak ada yang sukar ya. Lebih sukar dalam konteks susah mana. Bagi saya mah dosa orang lumpuh bangun. Saya ciptain terang aja pakai ngomong. Ya. Nah ada hal yang kedua. Jadi kita udah lihat ya, Tuhan itu udah pakai jurus yang bukan jurus ya. Tuhan nggak bisa pakai cara rendahan, nggak bisa pakai uang receh, nggak bisa. Kenapa gitu Pak Melki? Ya pokoknya kalau Tuhan yang jawab, Tuhan yang buat, Tuhan yang selesaikan, pasti mujizat, pasti mewah, udah gitu aja. Kenapa gitu Pak Melki? Ya Tuhan berurusan sama siapa? Dan saya, ya udah percaya aja dulu lah, ya. Nah, jadi ada pertanyaan retoris, pertanyaan yang retoris itu yang tidak butuh jawaban, karena jawabannya sudah ada di dalam pertanyaan itu. Ya, ini kata buku ini tadi, dan saya percaya ya, saya hafalin. Katanya hafalin tuh, Tuhan di pihak kita bukan melawan kita. Ya, itu berkaitan besar nih nanti, berimplikasinya besar sekali. Saudara harus yakin bahwa Tuhan itu 100% mutlak, absolut di pihak kita dan tidak akan pernah mungkin melawan kita. Maksudnya Pak Melki, mau sampai manapun Tuhan tuh tidak akan menentang saudara dan saya di dalam Yesus. Kenapa gitu? Karena sudah selesai oleh Yesus. Dan karena saudara dan saya sudah ditempatkan di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam saudara. Emangnya gak bisa keluar masuk? Gak bisa. Gak bisa. Saudara ditaruh di tangannya aja udah gak bisa. Mau lompat di mana? Tangannya aja pegang 7 bintang gitu. Nih tangan kanan Tuhan pegang 7 bintang gitu. Saudara cari ujungnya juga gak bakal ketemu. Di tangan Bapa. Bapa itu siapa sih? Allah Tuhan semesta alam. Jadi ngomong kosong. Ya, mafia-mafia agama tuh omong kosong, ditipu sama iblis sehingga kebenaran itu menjadi tertolak gitu, tertepis. Ya kalau ditepis jangan mau dong Tuhan. Ya bukan gak mau, Tuhan tuh gentleman. Ya makanya ada yang disebut efektif kembali kepada hukum Taurat. Mengharapkan aja. Nggak mengharapkan Yesus, tapi mengharapkan diri gitu. Itu efektif udah kembali ke bawah hukum Taurat. Kok segampang gitu Pak Melki? Ya itulah. Segitu sensitifnya. Tapi segitu gampangnya. Kalau nekat aja udah. Jangan pakai kata nekat Pak Melki. Ya, bukan nekat lah ya. Artinya bulet gitu. Baca ya ayat 31. Nih pertanyaan retorisnya begini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Istilahnya kalau orang Jakarta bilangnya gini. Lu mau ngomong apa lagi? Nah gitu deh. Lu mau ngomong apa lagi? Apa yang kurang?
Ayatnya Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jelas ya? Pertanyaan kan? Artinya apa? Saudara bilang gini, Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Sama-sama katakan. Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Kapanpun Pak, kapanpun. Tidak akan pernah mungkin. Ya. Tuhan itu melawan kita. Dia itu mengatakan musuhnya adalah maut. Death, kematian itu musuh. Saudara, di dalam Yesus hidup. Ya. Jadi hari ini, saudara katakan hari ini, karena darah Yesus, Tuhan itu di pihak kita. Selalu. Ya, saudara kalau boleh ingat bagaimana orang Israel itu di Mesir, dia balurkan darah anak domba Paskah di pintunya, di dalam, ya, mereka di dalam rumah, siapapun yang ada di dalam rumah, yang ada darahnya di depan pintu, yang adalah gambaran salib Yesus, darah yang tercurah, maka Tuhan tidak menjadi musuhnya. Ya, artinya di pihak mereka. Selalu, ya, mau lagi bertengkar kek, mau lagi nggak bener kek, mau nggak percaya kek, dia mau ketakutan kek, mau nangis-nangis. Kalau dia di dalam Yesus, di dalam darah Yesus, aman. Aman. Ya. Jadi yang kedua tadi kita lihat apa jadinya? Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Amin. Ya, jadi Tuhan itu selalu di pihak kita, bukan melawan kita. Ya. Dan dia itu sangat jauh berlimpah-limpah melampaui semua masalah kita. Sangat jauh berlimpah-limpah lebih tinggi. Jadi kalau itu diurai lagi, panjang memang ya. Bayangin, udah kita doa, Tuhan bilang semua. Terus udah kita bilang, kita imajinasikan, kita bayangkan, waduh nanti kalau begini. Dia lebih tinggi lagi dari itu. Udah cukup dong lebih tinggi. Nggak cukup bagi Tuhan. Sangat jauh lebih tingginya. Udah sangat jauh berlimpah-limpah lagi. Jadi ketika saudara dan saya gini, saya belum paham Pak. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Tapi jangan ditolak gitu loh. Wah itu mah ngomongan hayal Pak Melki, ngomongan halu. Banyaklah orang menganggap ayat ini tuh dianggapnya jadi nggak ada gitu. Ya. Dan Tuhan itu di pihak kita. Jadi kalau kita lihat pihak musuh, mereka boleh ngasah senjata, penyakit, debt collector, tuduhan jahat, kecelakaan, wabah, tragedi. Mereka rancang-rancangkan yang jahat. Ya. Apapun nih, apapun. Ya, itu tidak akan berhasil. Coba kita lihat Yesaya 54 ayat 17. Keren, ya. Kalau saudara mulai paham sifat Tuhan kita itu, ya, Tuhan semesta alam ini, saudara baru paham ayat ini, ya, setiap senjata tuh. Katanya, jadi selalu gini, bukan bilang ini. Pokoknya gini ya, senjata yang ditempa, bukan. Setiap. Nah, kata setiapnya itu artinya apa? Ya tadi saya bilang, apapun yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Udah pakai jurusnya gini, tidak akan berhasil. Amin nggak? Ya amin kalau saya. Saudara tinggal gini, amin Tuhan. Amin. Mau debt collector kek, kalau segala masalah keuangan, mau penyakit kek, mau virus kek, COVID-19 kek, mau apapun bakteri yang jahat, mau tuduhan apa, fitnah kek,
Mau apa kayak rancangan iblis, mau cek kecelakaan kayak, kalau Tuhan bilang gini, tidak dapat, tidak akan, ya saya percaya udah gitu aja, tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan kau dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Nah biasanya orang nih kalau udah bicara yang absolut mutlak gini, selalu gini ngomongnya soalnya. Ah kenyataannya nggak gitu pak. Buktinya itu, buktinya ini, buktinya si itu, buktinya si ini, buktinya saya. Nah gitu kan. Selalu di counter, ditantang Tuhan itu dengan fakta seolah-olah. Padahal itu akibat dari beliefnya sendiri. Buktinya apa? Ya buktinya masih ngomong kayak gitu. Ya, dari ngomongannya kita tahu bahwa sebenarnya yang saya ceritakan tentang gayanya Tuhan atau pribadinya Tuhan yang begitu mulia, begitu besar, begitu great ya. Tadi Alexander Agung saya buat contoh doang. Dia jauh lebih besar Tuhan itu. Nggak mau diterima. Akan kau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Kita bukan hamba-hamba Tuhan lagi. Kita anak Tuhan. Udah lebih tinggi lagi. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Kebenaran apa? Yang kayak gini nih kebenaran gimana Pak Melki terimanya nih? Sakti bener nih kayak gini. Yang kamu terima, yang hadiah. Nah gitulah gampangnya. Demikianlah firman Tuhan. Mau percaya nggak bahwa kasih karunia atau unmerited favor itu super abound? Super abound itu menyimpulkan aja kata-kata saya yang tadi itu ya, bahwa absolut mutlak segala macam itu. Taunya dari mana Pak Melki? Ya makanya dengar terus, lama-lama tahu. Ya, amin. Ya, jadi jenis apapun, senjata ditimpa apapun, tuduhan seperti apapun, penyakit seperti apapun, tidak akan berhasil. Nah, makanya kalau saya bilang ini, kecelakaan, saya udah ditebus. Saya udah ditebus ya kecelakaan. Emangnya Pak Melki nggak bisa ngalamin celaka? Saya udah ditebus, udah gitu aja. Saya ngalamin celaka juga, saya bilang saya ditebus, saya tetap aja kekeh. Enggak kan kejadian tuh, ya nggak mau tahu saya. Nggak mau tahu aja. Makanya susah kan jualan asuransi sama si Melki kan. Ya, bukan anti, saya bukan anti ya. Ya jadi unmerited itu juga kita udah dengar ya, artinya kan cuma-cuma, freely. Ya jadi kalau udah pakai gini, ya tapi yang gitu emang benar Pak Melki. Memang saya percaya tuh firman, amin. Tapi harus bayar harga Pak Melki. Harus ada nyicilnya. Ya bagi saya gini deh, muter-muter itu namanya di padang gurun. Kalau gratis pakai tapi, kalau gratis pakai tapi, kalau gratis pakai tapi itu bukan gratis. Kabar baik kalau pakai tetapi bukan kabar baik lagi, udah gitu aja. Ulangi ya, saudara renungin nih, kabar baik kalau pakai tetapi bukan kabar baik lagi. Pak, ada kabar baik Pak, Bapak dapat mobil Pak, gratis, dapat dari Toyota nih, dapat mobil Pak. Tapi Bapak nanti nyicil ya, tiap bulan 200.000 sampai seumur hidup. Udah seneng. Bilang aja lu bilang bayar. Ya jadi udahlah. Mau amal, mau perbuatan baik, mau pelayanan, tidak buat Tuhan lebih mengasihi kita atau kurang mengasihi kita karena kita kurang pelayanan mungkin, atau kurang baik, atau kurang bikin ini, kurang bikin itu. Ya. Jadi atau lebih mengasihi kita atau Tuhan jadi di pihak kita gitu. Ya karena dia banyak melayani sih, dia pendeta sih. Bukan. Ya. Bahkan Tuhan bilang perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan sia-sia, dead works. Pekerjaan sia-sia, memelintir tangan Tuhan itu pekerjaan sia-sia. Saya gini nih, berbuat baik nih sama Tuhan. Ya mungkin dalam hatinya yang paling jauh lah, nggak kelihatan. Kesannya jadi, wah rajin gitu ya.
Tapi dalam hatinya gini, supaya saya jadi lebih benar gitu ya. Supaya saya lebih disayang gitu sama Tuhan. Supaya saya gini. Baca saudara. Saudara mau baca Alkitab, kayak mau doa, kayak mau puasa, kayak mau pelayanan akan lebih benar atau lebih layak daripada Tuhan. Itu Tuhan katakan perbuatan sia-sia. Orang Indonesia lebih sopan ya. Pekerjaan sia-sia. Di dalam Ibrani dikatakan gitu. Padahal bukan pekerjaan sia-sia. Dead works. Pekerjaan mati. Kematian. Jadi apa dong Tuhan? Tuhan selalu di pihak saya. Gak ada senjata di tempat melawan saya yang dapat berhasil. Kenapa dong bisa gitu Pak Melki? Karena dibayar sama darah. Ya tadi makanya saya udah bagikan oleh darah anak domba Paskah itu. Ini udah aslinya nih. Substansinya bukan gambarannya. Yang benerannya sudah. Ya, kita itu terproteksi, terlindungi sempurna. Ya, bahkan orang Israel dengan darah anak domba Paskah, makan korban Paskah itu keluar dengan kaya raya dan sehat sempurna. Bapak-bapak jangan terlalu ngomong gitu. Iya, saya percaya. Orang dibilang gak ada yang febel, gak ada yang pincang, gak ada yang lumpuh. Sembuh semua, saya percaya gitu aja. Nggak ada yang bego, nggak ada yang tolol, nggak ada yang segala macam lah. Kenapa bisa gitu? Semua bagian dari tubuh anak domba itu dimakan. Ya, buat kita maksudnya. Amsal 3 ayat 5. Bersandar kepada siapa jadinya kita begitu ya? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi percaya tuh bulat. Kalau Tuhan bilang tidak ada lagi penghukuman, dosamu diampuni, dihapus. Amin, bulatnya tuh amin gitu. Mau orang mau ngomong apa juga terserahlah. Lu aja. Kasar Pak. Ya habis kadang-kadang gitu. Kita hidup di dunia yang gak percaya seperti ini. Itu beratnya, itu persoalannya. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya jangan pakai pengertianmu sendiri, artinya pengertian manusia. Termasuk pengertian manusia kita. Kita ini sedang mendengar pengertian Allah. Ya tapi Pak, kalau terlalu tinggi nanti orang malah nggak kecewa Pak. Orang di PHP Pak. Nah minggu lalu saya udah kesampaikan juga kan. Semua orang muter-muternya di situ aja. Padahal itulah membuktikan kenapa bagi dia tidak terjadi, tidak ngalamin. Karena memang percayanya tidak bulat. Ya itu pekerjaan berat Pak, percaya bulat gitu Pak. Enggak, simple, sederhana. Ya jangan bersandar kepada pengertian sendiri, artinya bersandar kemana dong Pak? Rest, bersandar, sama-sama katakan rest, beristirahat, bersandar pada kemurahan yang tidak layak kita terima, pada kebaikan Tuhan. Ya kan saya masih bisa Pak. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, tapi Yesus mampu. Yesus bisa. Urusan apa Pak? Urusan gini mah saya bisa Pak. Nggak bisa semua urusan. Bersandar. Enak nggak? Nggak enak Pak. Daging saudara nggak enak. Daging saudara mau nampil. Ya, itu doang. Jadi hadirat Yesus dalam hidup kita itu sebuah anugerah. Ya, anugerah itu apa? Pemberian. Nah, bukti ya. Jadi pemberian kan. Jadi kuncinya apa nih? Sebenarnya kuncinya sederhana. Tuhan menyertai kan? Dan sekarang saudara udah tahu. Oh, Tuhan yang menyertai saudara itu kayak gitu. Dan saudara paham. Bahwa dia di pihak kita, bukan melawan kita. Saudara udah, pokoknya gini aja. Bisa Pak, bisa kena, bisa gini, bisa gini. Ya nggak usah dilawan sih, nggak usah ribut maksudnya. Tapi dalam hati saudara bilang gini, tidak bisa, saya di dalam Yesus. Nah ini yang membuat kita ini mungkin satu-satunya, ya resikonya cuma ini doang. Orang nggak suka gitu aja. Belagu lu, si Melki tuh belagu tuh. Ya kalau saya bilang saya, ya saya belagu. Tapi kalau saya bilang karena Tuhan mau gimana? Ya,
Sukses Yesus itu hadiah. Ya gimana? Ya Bapak emang dapat terus? Ya dapat karena Yesus yang layak kok. Yesus yang layak. Siapa yang layak? Yesus. Siapa yang terima? Saya. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Melalui saya di dalam Yesus itu. Siapa yang dipermalukan? Iblis. Saya senang tuh ya. Ulang-ulang kata-kata itu. Ya, baca Ibrani 10 ayat 5 bagian B. Ya, berfirman mulai dari aku. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dua yang kita hafalin ya. Bahwa Tuhan di pihak kita bukan melawan kita. Dan ini, dua ayat ini aja kalau sudah renungin. Aku Tuhan, tidak pernah meninggalkan kau, tidak melupakan kau. Berarti beres dong Pak. Kan kita udah baca tadi. Dari bab pendahuluan, bab 1, bab 2, bab 3. Bahwa kuncinya cuma Tuhan menyertai Yusuf. Dan sekarang Tuhan sendiri yang ngomong. Bahwa dia Immanuel. Ume itu double negatif. Aku sekali-kali tidak akan. Maksudnya gini, aku tidak meninggalkan kau. Udah cukup kan? Aku pakai sekali-kali tidak akan gitu. Jadi tidak akan tuh double negatif. Tidak akan pernah mungkin jadinya. Negatif dengan negatif lagi jadi super negatif gitu. Ya. Karena tidak akan melupakan dan meninggalkan. Ya paling gampang ini saya selalu sebut ya. Tidak akan pernah mungkin mencampakkan saudara. Pokoknya dia ada terus. Saudara gagal, ada tetap. Oh, Bapak nggak boleh gitu Pak. Tuhan kan kudus. Iya betul, Tuhan kudus. Darahnya kudus. Mesin cucinya ada. Ya tapi kan nggak selalu. Selalu menyucikan itu present, continuous tense. Imperfect tense. Continue terus menerus. Coba baca Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya kadang-kadang kita fokusnya tidak akan tergeletak. Ya lumayan lah. Tapi coba konsentrasi. Fokus kepada Tuhan. Yang mengangkat. Ya, ini menopang tangannya tuh uphold. Uphold it. Ya, mengangkat tangannya. Malaikatnya diperintahkan untuk memegang. Jatuh aja nggak bisa sebenarnya. Kakimu tidak akan terantuk dengan batu. Nggak bisa. Tapi kalau gagal, ya bisa. Bisa. Tapi Tuhan angkat lagi. Gimana bisa gagal? Ya. Jadi dia itu dijelaskan ya bahwa Tuhan itu gini. Ya si Melki. Memang sih itu anak gue. Emang tuh sahabat gue. Tapi gitu perbuatannya. Gue gak demen. Ditinggalin gitu sama Tuhan. Enggak. Enggak. Coba baca Amsal 18 ayat 21. Maaf 24. Amsal 18 ayat 24. Bilang Yesus sahabat yang setia. Ya, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Itu gambaran Yesus. Jadi ada sahabat yang setia, ada sobatku yang setia, ada lagu yang seperti itu kan, yang tak pernah meninggalkanku kan. Itu bukan hanya slogan, bukan hanya ngomongan kosong, bukan. Jadi sekalipun teman kita meninggalkan kita ketika kita gagal atau jatuh atau sedang di dasar, ya seperti Yusuf ya, di dasar sumur, saudara-saudaranya semua meninggalkan dia, Tuhan tidak, gitu aja. Lebih daripada saudara. Ya itu jadi menguatkan aku sekali-kali tidak akan pernah mungkin. Saudara bilang, katakan tidak akan pernah mungkin meninggalkan saya. Tidak akan pernah mungkin melupakan saya. Aduh gue lupa anak gue banyak. Berapa miliar anak gue ya, anak percaya Yesus. Si Melki siapa ya? Gak mungkin. Diukir di tangan nih nama saya. Apalagi Melkisedek. Sombong Pak, enggak. Melkisedek namanya sendiri soalnya. Ya, jadi hadiratnya konstan berkesinambungan. Ya, kenapa? Karena ada pertukaran ilahi. Ya, ini juga, ini ayat-ayat ini akan mendukung
kepastian. Kenapa tadi dikatakan Ibrani 13 ayat 5 bagian B tadi ya. Kok bisa gitu? Udah dibayar saudara. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Ngapain Tuhan Yesus teriak-teriak? Supaya semuanya dengar. Ya, semesta, alam semesta, semua makhluk dengar. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya apa hubungannya Pak sama saya? Pertukaran ilahi. Tuhan Yesus tidak pernah memanggil Bapaknya itu dengan Allahku, Allahku. Kecuali pada saat ini. Ketika dia menjadi dosa. Dosanya kita ditimpakan kepadanya. Ya, dan Tuhan memalingkan mukanya. Bapa memalingkan mukanya. Dia harus mengatakan Tuhan, Tuhan. Eli, Eli. Ya, sehingga saudara dapat selalu berkata, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau selalu mengasihi aku. Saudara ya, semangat, percaya bahwa Tuhan kita itu melekat, gitu, nempel sama Tuhan. Saya mau kasih lihat ini, anak saya kan piara sugar glider kan. Sugar glider itu waktu dia hamil dan beranak, itu cuman seyupi kecil ya, sekuku mungkin. Ya. Dan itu merah, masih merah, itu keluar dari peranakannya masuk ke dalam kantong saudara. Kantongnya kecil. Dan dia sebulan setengah. Nah, itu ada gambarnya tuh. Sebulan setengah nih, segede gini nih sekarang nih. Tuh ya, segede jempol saya tuh. Saudara bisa lihat di tayangan ya. Dan itu jari-jarinya udah 5 begini, udah ada kukunya. Dan dia itu melekat bener-bener sama mamahnya. Mamanya lompat-lompat ke sana, juprak, lompat sana sini. Dia nempel. Ya jadi saya bayangin, waduh, ya Tuhan bisa ciptain binatang, ya sebulan setengah dari kecil dia bisa tahu lagi ada kantongnya. Ya binatang berkantung nih kayak kanguru, dia hidup di dalam kantongnya 1,5 bulan, melekat gitu aja. Terus udah keluar, dia pegangan, ya mamanya lompat sana lompat sini, satu anak jatuh, plak, melekat. Luar biasa ya. Kita itu sebenarnya bukan, ya Pak, kita kan harus pegangan Pak. Kita dipegang. Nah gitulah ya. Saya bayanginnya bahkan kita bukan megang, kita dipegang. Bukan domba yang menjaga gembalanya, bukan. Tapi gembala yang menjaga dombanya. Ingat itu aja. Ya, Ibrani 13 ayat 6-nya. Tadi ayat 5 bagian B ya. Selanjutnya, sebab itu dengan yakin. Sama-sama katakan dengan yakin. Kita dapat berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan adalah penolongku. Yakin. Masalah, persoalan, apa tadi, stres. Berat Pak. Nggak ada masalah yang lebih berat dari masalah saya Pak. Nggak ada yang lebih besar dari Tuhan. Ya, selalu harus ingat gini. Kaleb berkata gini, raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa perkasa, Tuhan lebih perkasa. Kalau salah perspektif, beda hasilnya. 3 juta yang lain, masalah raksasa besar, dia lihat dirinya, dia kecil. Raksasa kuat, dia lihat dirinya, dia lemah. Raksasa ganas, dia lihat dirinya, dia belalang dimakan katanya. Hasilnya beda. Hasilnya beda. Ya, apakah yang ya aku tidak akan takut. Tuh, ya, sama-sama kan, saya nggak takut. Jangan takut, makanya saya selalu bilang gitu ya, itu kata-kata kasih karunia tuh. Jangan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, pertanyaan retoris lagi kan?
Apa yang bisa melakukan manusia terhadap aku? Apa? Nggak ada. Ya, Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa, jaminan mutlak yang dapat kita pegang. Janjinya ya, Tuhan tidak dapat berdusta. Ya, udah pegang aja. Nah, terakhir ya, bagian terakhir lanjut Yusuf nih. Bagian terakhir. Waduh, ya udah lewat juga banyak ya. Oke lah, Yusuf itu cuman mau mengingatkan kan, kalau Yusuf kan kejadian benar. Kita udah tahu dia dari sumur kosong sampai menjadi Perdana Menteri. Dia tidak mengukur hadirat Tuhan berdasarkan kondisi atau situasi luar. Itu aja kuncinya. Ya, selalu memiliki good opinion, opini yang baik tentang Tuhan. Fokus kesadaran akan hadirat Yesus yang gak pernah menentang kita atau jadi musuh sama kita. Gak akan pernah. Ya, kita nggak bisa gagal sebenarnya, nggak bisa. Ya, di rumah Potifar tanpa, ya saya mau ceritain aja. Dia memiliki perspektif yang benar, gitu ya. Kalau dia tidak dikhianati, ya dia tidak masuk sumur. Kalau dia tidak masuk sumur, dia nggak akan dijual jadi budak. Kalau dia nggak dijual jadi budak, dia nggak akan di rumah Potifar. Kalau dia nggak di rumah Potifar, dia nggak mungkin difitnah sama istri Potifar. Kalau dia nggak difitnah sama istri Potifar, dia nggak mungkin masuk penjara. Kalau dia nggak masuk penjara, dia nggak mungkin bisa mengartikan mimpi pegawai Firaun. Kalau dia nggak mengartikan mimpi pegawai Firaun, dia nggak mungkin mengartikan mimpi Firaun. Kalau dia nggak mungkin mengartikan mimpi Firaun, kalau dia tidak mengartikan mimpi Firaun, dia tidak mungkin jadi Perdana Menteri. Maksudnya Pak, pokoknya gini, Tuhan lakukan lagi dan lagi dan lagi. Ya, sama-sama katakan, lagi dan lagi dan lagi. Ya, tidak pakai pemikiran manusia normal nih. Gila lu Pak, ngomong apa mikirnya kayak gitu. Nggak bener tuh. Nah, lu aja nggak bener. Nggak tahu Tuhan gua gak sih? Mana bisa begitu? Iya, lu nggak bisa. Lu nggak kenal si Tuhan gua. Ya? Jadi saudara lihat rekam jejak Tuhan ya. Sebentar aja kita baca ya. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Hesed. Hesed apa sih Pak? Kasih karunia, unmerited favor. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Jadi udah difitnah masuk penjara sama istrinya Potifar. Padahal Yusuf itu berbuat baik kepada tuannya Potifar. Tapi karena bininya yang ngomong Potifar, tante Potifar, pasti yang disalahin si budak, si bujang. Tapi dia nggak pahit hati, nggak sakit hati, nggak kecewa, nggak trauma. Nggak trauma, kenangan. Waduh, muncul lagi kenangan luka lama. Bagaimana dia dihianati sama saudara-saudaranya. Enggak. Hebat Yusuf ya, bukan hebat. Fokusnya kepada penyertaan Tuhan. 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua. Sama-sama katakan semua. Tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dia jadi kepala penjara di penjara. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Jadi kepala penjara dia, udah gitu aja. Ya kopi-kopi aja, roti aja sih mah ada. Duduknya juga nyaman. Dan kepala penjara dikatakan tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Saking percayanya tuh. Yusuf mau ngapain kek? Tapi di sini katakan karena Tuhan menyertai dia. Kembali lagi ya. Saudara udah dapat rahasia yang luar biasa nih. Luar biasa. Apa yang dikerjakannya dibuatnya berhasil. Jadi apa yang disentuh sama tangannya berhasil. Saudara lihat, dengar lagi tuh yang bab yang kedua. Ya. Itu rekam jejak Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Jangan menyerah. Ini belum berakhir apapun. Ya. Terakhir. Sampai di istana Firaun, Kejadian 41 ayat 39. Lalu kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Orang raja kafir, kejam.
itu bisa lihat kemuliaan Allah. Nah, mulainya dari siapa? Mulainya dari saudara dan saya. Sadari yang seperti itu. Kalau udah diturunin, udah dikorting-korting, udah direndahin gitu, nggak sama saudara. Kalau udah nggak sama itu bukan Tuhan, begitu aja. 40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ya, cuma tahta doang, tempat duduk tahta. Ya, di rumah Potifar cuma bininya doang yang jangan boleh disentuh. Ya, jadi jelas saudara ya, selalu di atas dan di depan semua masalah kita. Ingat aja, Yamaha selalu di depan. Iklan Pak? Iya bukan Yamaha ya. Tuhan selalu di atas, di depan segala kondisi, step demi step ya, mengubah, merestorasi saat-saat tergelap kita. Karena iblis tuh lempar jeruk, Tuhan rubah jadi lempar jadi jus jeruk. Ya, kalau Yusuf di sumur, jadi budak, jadi di penjara, dilupakan. Ya, sempat tuh dia dilupakan sama pegawai Firaun. Ya, menjadi saat-saat terbaik buat dia. Karena dia jadi budak teladan ya. Jadi kepala budak di rumah Potifar. Ya, kepala pegawai bahkan mungkin. Jadi tawanan teladan, orang terkenal. Ya, jadi apa? Jadi kepala penjara, ya, penguasa dunia sekarang. Dari sumur kering sampai ke istana. Jadi saudara, bagaimana implikasinya dalam kehidupan kita, Pak Melki? Saudara bayangkan gini. As he is, so are we in this world. Seperti dia di surga, Yesus, demikian saudara di bumi ini. Gak kurang, gak lebih. Ya, Tuhan yang sama menyertai saya, menyertai kita. Sekarang Tuhan yang sama menyertai kita ya. Jangan sampai ada orang bilang gini, ya Pak itu kan Yusuf Pak. Ada teman saya bilang gitu soalnya. Udah dalam keadaan yang paling terpuruk, di penjara bahkan. Dia bilang gini, saya kasih buku ini kan, Unmerited Favor. Dia baca, udah dibaca, udah. Terus jawabnya gimana? Ya itu kan Yusuf Pak, bukan saya Pak Melki. Selesai yang kayak gitu ya. Tapi kalau kita yang percaya, tidak mungkin gagal. Pasti berhasil. Berhasil jenis apa Pak? Jenis Yesus. Karena itulah target Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau dia bilang targetku, pasti tercapai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you Pak Melki. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati.